Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mutia Sabida Sujana, NPM 2023-210025. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, mata kuliah Pengelolaan Proyek Sistem Informasi. Latar belakang, sistem pendaftaran pasien yang masih manual menyebabkan antrian panjang, proses lambat dan potensi kesalahan pencatatan data. Rekam medis yang terpisah antar unit menimbulkan duplikasi data, sulitnya pelacakan histori pasien, serta memperlambat pelayanan klinis. Di sisi administrasi, proses billing yang kurang transparan dan belum terotomatisasi sepenuhnya berisiko menimbulkan kesalahan perhitungan biaya dan keterlambatan pembayaran. Laporan manajemen dan keuangan yang disusun secara manual membuat manajemen kesulitan memperoleh informasi real-time untuk pengambilan keputusan strategis. Rumusan masalah. Bagaimana menggantikan proses pendaftaran pasien manual menjadi sistem pendaftaran berbasis web yang lebih cepat dan terstruktur. Bagaimana menyediakan rekam medis elektronik yang terintegrasi sehingga data pasien tersimpan rapi, konsisten, dan mudah diakses oleh unit terkait. Bagaimana merancang sistem billing dan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan terintegrasi dengan layanan klinis. Bagaimana menyajikan laporan manajemen dan keuangan secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen rumah sakit. Tujuan. Pertama, menggantikan sistem manual dan aplikasi parsial dengan satu sistem terintegrasi untuk pendaftaran, rekam medis elektronik, jadwal dokter, billing, dan laporan manajemen. Meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat proses layanan kepada pasien, mengurangi kesalahan administrasi dan duplikasi data melalui pengelolaan data terpusat. Menyediakan laporan manajemen dan keuangan secara cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek SIMRS ini menyangkut pengembangan aplikasi berbasis web dengan modul inti, pendaftaran pasien, rekam medis, elektronik, jadwal dokter, billing, dan keuangan, serta laporan manajemen. Proyek ini tidak mencakup modul farmasi dan gudang obat, serta implementasi mobile app yang direncanakan sebagai pengembangan lanjutan. Ruang lingkup juga meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, arsitektur UI atau UX, dan database, pengembangan modul inti, pengujian fungsional dan keamanan, pelatihan pengguna, deployment, migrasi data, serta penyusunan dokumentasi teknis dan manual pengguna. Infrastruktur server diasumsikan disediakan oleh RSUD Gandus Palembang dan tim proyek fokus pada pengembangan serta implementasi sistem. Proyek Charter, Informasi Umum Proyek, nama proyeknya Aplikasi Manajemen Rumah Sakit SIMRS RSUD Gandus Palembang. Pemilik proyek Dr. Budi Santoso, manajer proyek yaitu saya sendiri, Mutia Sabita Sujana. Deskripsi singkatnya, pengembangan aplikasi manajemen rumah sakit berbasis web untuk layanan pasien, rekam medis elektronik, jadwal dokter, pendaftaran online, sistem billing, dan laporan manajemen. Jadwal, anggaran, dan sumber daya. Rencana waktu global meliputi studi kelayakan, workshop stakeholder, desain sistem, pengembangan modul inti, pengujian, pelatihan pengguna, deployment, dan migrasi, serta dokumentasi dengan total durasi sekitar 85 hari. Estimasi biaya proyek adalah 550 juta rupiah dengan sumber daya, satu project manager, 3 developer full stack, satu QA tester, satu UI atau UX designer, satu database administrator, dan satu IT support. Risiko, batasan, dan asumsi. Risiko utama antara lain resistensi pengguna lama, migrasi data lambat, gangguan teknis server atau jaringan, serta perubahan regulasi rumah sakit. Batasan proyek meliputi pengembangan hanya modul inti, tidak termasuk farmasi dan gudang obat, web app saja, dan infrastruktur server disediakan rumah sakit dengan asumsi stakeholder responsif memberikan persetujuan dan tidak ada perubahan kebijakan besar. Baiklah, ini adalah WBS-nya atau bisa disebut Work Breakdown Struktur. Ada yang terdiri dari inisiasi proyek, analisis kebutuhan sistem, desain sistem, pengembangan modul, dan juga pengujian sistem, implementasi dan pelatihan pengguna, evaluasi, dan penutupan proyek. Penjelasan WBS. Work Breakdown Struktur atau WBS pada proyek
Pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit disusun untuk memecah pekerjaan proyek menjadi paket-paket kerja yang lebih kecil, terstruktur, dan mudah dikelola. BBS dibagi menjadi 7 kelompok utama, yaitu inisiasi proyek, analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan modul, pengujian sistem, implementasi, dan pelatihan pengguna, serta evaluasi dan penutupan proyek. Pembagian ini mengikuti tahapan logis siklus hidup proyek sehingga memudahkan perencanaan jadwal, alokasi sumber daya, dan pengendalian proyek. Pada fase inisiasi proyek, aktivitas difokuskan pada penyusunan surat tugas, penunjukan tim proyek, serta pelaksanaan kick-off meeting dan sosialisasi kepada stakeholder. Fase ini memastikan bahwa proyek memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, dan dukungan awal dari manajemen maupun pihak terkait. Ini adalah Gantt chart-nya. Penjelasan Gantt chart periode proyek direncanakan dari pertengahan Oktober 2025 hingga pertengahan Januari 2026 dengan milestone finalisasi kebutuhan 15 Oktober 2025, pengembangan sistem 15 November 2025, uji coba internal 15 Desember 2025, pelatihan pengguna 5 Januari 2026 dan go live 15 Januari 2026. Total durasi aggregate aktivitas adalah 85 hari. Ini ada network diagramnya. Daftar aktivitas dan kode. Studi kelayakan berlangsung 10 hari, workshop stakeholder berlangsung 5 hari, desain sistem 15 hari, pengembangan modul inti berlangsung 30 hari, pengujian sistem 10 hari, pelatihan pengguna 5 hari, deployment dan migrasi data berlangsung 5 hari, dan dokumentasi 5 hari paralel di fase akhir. Ini ada perancangan ERD, use case, dan kelas diagram. Penjelasan ERD, use class, dan kelas diagram. Kesimpulan ERD. ERD dari SIMRS menunjukkan alur data yang jelas mulai dari pasien melakukan pendaftaran, dilayani oleh dokter, menghasilkan rekam medis, memicu pembuatan billing, dan akhirnya digunakan untuk laporan manajemen rumah sakit. Diagram ini memastikan data konsisten, terpadu, dan tidak terduplikasi sehingga proses administrasi dan pelayanan lebih cepat dan akurat. Penjelasan kelas diagram. Kelas diagram menjelaskan struktur sistem dari sisi object-oriented programming termasuk atribut, metode, dan relasi antar kelas. Penjelasan use case. Gambaran umum use case. Use case diagram SIMRS menggambarkan interaksi antara aktor, pasien, petugas pendaftaran, dokter, kasir atau keuangan, manajemen rumah sakit, dan admin sistem dengan fungsi utama sistem. Sistem menyediakan layanan mulai dari pendaftaran sistem, pencatatan rekam medis, pengelolaan tagihan, hingga penyajian laporan manajemen. Setiap use case menjelaskan tujuan yang ingin dicapai aktor ketika berinteraksi dengan EISMRS. Ini adalah laporan keuangan, perubahan, dan penutupan. Laporan keuangan proyek. Laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai alokasi dana, penggunaan anggaran, serta sisa anggaran selama pelaksanaan proyek sistem informasi manajemen rumah sakit di RSUD Gandus Palembang. Total anggaran proyeknya ialah senilai 550 juta rupiah, sumber dananya internal rumah sakit. Ini rincian penggunaan dananya, bisa dilihat aktivitasnya studi kelayakan, estimasi biayanya 20 juta, realisasi biayanya 19.500.000, selisih 5.000. Aktivitas workshop dan pengumpulan kebutuhan, estimasi biayanya 10 juta, dan saat direalisasikan biayanya 10 juta, selisihnya 0 rupiah. Aktivitas desain sistem, estimasi biayanya 40 juta rupiah, dan saat terrealisasikan biayanya menjadi 38 juta rupiah, selisih 2 juta rupiah. Dan seterusnya bisa dilihat ada di dalam tabel ini. Dan di bawahnya ada rekapitulasi keuangan, total anggarannya 550 juta rupiah, total realisasinya 547 juta 500 ribu rupiah, sisa anggarannya 2 juta 500 rupiah. Status anggarannya, status anggaran dinyatakan cukup dan tidak melebihi batas dana proyek. Selanjutnya ada perubahan proyek atau change request. Selama pelaksanaan proyek, terdapat beberapa perubahan yang diajukan oleh stakeholder dan memengaruhi ruang lingkup, biaya, dan waktu proyek. Daftar perubahannya yang pertama ada penambahan fitur notifikasi WhatsApp untuk pasien. Dampaknya waktu bertambah 5 hari, status disetujui. Yang kedua adalah
Perubahan penyesuaian UI untuk akses mobile, dampaknya tidak memengaruhi anggaran, statusnya disetujui. Yang ketiga ada perubahan penambahan integrasi BPJS atau API dampaknya biaya pada penambahan kurang lebih 5 juta rupiah, statusnya ditunda atau fase 2. Semua perubahan telah dicatat dalam dokumen change log dan memperoleh persetujuan manajemen. Penutupan proyek atau project closing berdasarkan hasil evaluasi dan laporan akhir proyek SIMRS dinyatakan kriteria pekerjaan selesai sesuai lingkup, ya statusnya, kriteria sistem berfungsi sesuai kebutuhan statusnya iya atau disetujui, kriteria uji coba sistem berhasil juga disetujui, kriteria pelatihan pengguna dilakukan statusnya disetujui juga. Kriteria dokumentasi tersedia statusnya disetujui atau ya. Kesimpulan pelaksanaan proyek, proyek SIMRS atau proyek Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit telah berhasil dilaksanakan dan mencapai tujuan yaitu digitalisasi layanan medis dan administrasi rumah sakit, integrasi rekam medis, pendaftaran billing dan pelaporan, pengurangan antrean dan percepatan pelayanan medis, dan terakhir penyediaan data operasional secara real time. Baiklah, ini ada yang terakhir tindak lanjutnya. Kegiatannya maintain sistem, penanggung jawab IT support RSUD Gandus, waktu berkelanjutan, evaluasi performa sistem, manajemen proyek dan manajemen RS sebagai penanggung jawab. Waktunya ialah 3 bulan setelah go live. Kegiatan rencana pengembangan modul tambahan, penanggung jawabnya tim proyek fase 2. Waktu adalah tahun berikutnya. Pernyataan penutupan proyek. Dengan ini, proyek Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dinyatakan selesai dan resmi ditutup pada tanggal 15 Januari 2026. Seluruh hasil pekerjaan telah diserahkan kepada pihak rumah sakit beserta dokumentasi dan hak pengguna sistem. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Mutia Sabita Sujana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.